Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saja berada. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Saya yakin dan percaya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan malam edisi 4 Maret tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang dalam hidup kami, kami bersyukur hari ini kami boleh melakukan pekerjaan rutinitas kami. Kami bersyukur kami telah menerima kesehatan, kekuatan, berkat, nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan saja. Bahkan Tuhan telah menguatkan iman kami sehingga kami tetap berdiri teguh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah melalui sabda kebenaran firman kami boleh bersama-sama dikuatkan iman dan percaya kami. Melalui kebenaran firman-Mu kami senantiasa selalu berpengharapan kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Renungan malam kita pada malam hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-42. Di bawah judul perikop pembelaan Stefanus, saya membuat tema kecil yaitu berani karena benar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita pernah mendengar kalimat yang begini bunyinya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tua, muda, anak-anak mungkin pernah mendengarkan kata-kata atau kalimat tersebut. Terlintas di dalam pikiran kita tentang fitnah adalah sesuatu kekejaman. Ya. Bahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seperti atau merugikan kehormatan orang lain, mengadu domba, memutarbalikkan fakta, perbuatan yang menimbulkan kekacauan yang dapat menyakitkan hati orang lain. Berbicara tentang fitnah artinya juga berbicara tentang penolakan atau ditolak dan juga dituduh oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang kita renungkan pada malam hari ini berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Stefanus, yang pada saat itu difitnah oleh orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi tidak menyukai Stefanus dengan mengatakan bahwa mereka telah mendengar Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan juga Allah. Mereka memfitnah Stefanus bahwa Stefanus menghina tempat kudus Allah. Dan juga mereka memfitnah Stefanus bahwa Yesus akan merobohkan tempat ibadah mereka. Dan juga mengubah adat istiadat yang sudah diwariskan oleh Musa pada saat itu. Namun Stefanus tidak tinggal diam. Fitnah hanya dapat memutarbalikkan fakta. Tetapi jika ia berkata dan bersaksi yang sebenar-benarnya, maka ia pun berani memberitakan
hal yang benar. Jika itu adalah sebuah kata kesaksian kebenaran, maka ia pun juga bersaksi melalui pengalaman yang sudah ada. Ia kembali mengatakan bahwa Musa juga pernah ditolak oleh bangsa Israel. Mengapa Musa ditolak oleh bangsa Israel pada saat itu? Padahal melalui Musa, Allah mengutus Musa melakukan berbagai perkara besar untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka untuk beribadah, dan juga membawa orang-orang Israel menuju padang gurun. Di padang gurun mereka mengalami penyertaan Allah yang begitu nyata. Tuntunan lewat tiang awan dan juga tiang api, roti mana dan juga air yang dikeluarkan Allah dari batu karang, dan masih banyak lagi penyertaan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel melalui orang yang diutus Allah, yaitu Musa. Namun apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu? Mereka juga menuduh Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan tujuan bahwa Musa akan membunuh mereka perlahan-lahan karena masa kelaparan yang ada pada saat itu. Menolak Musa karena hati mereka masih saja ada di Mesir pada saat itu. Padahal jelas-jelas Tuhan telah menunjukkan kebaikannya dengan memberkati kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan tidak tinggal diam di kehidupan mereka. Dari sini Stefanus juga memberikan atau menjelaskan, menegaskan, bukan dia yang menghujat Musa sebagaimana yang difitnahkan oleh orang-orang Yahudi terhadap dirinya. Mereka yang justru menghujat Musa dan Allah. Stefanus menjelaskan bahwa Allah menggenapi rancangannya untuk membebaskan umatnya melalui Musa. Namun orang-orang Yahudi menolak Musa. Mereka tidak peduli bahwa Musa diutus oleh Tuhan. Stefanus di sini juga memberikan pemahaman bahwa sama seperti Musa, Yesus juga mengalami penolakan dan juga perlakuan yang tidak baik dari bangsa Yahudi pada saat itu. Stefanus ingin mengatakan bahwa penolakan terhadap Yesus pun akan berdampak bagi orang Yahudi. Oleh sebab itu Stefanus memberikan pemahaman sama seperti bangsa Israel memberikan penolakan terhadap Musa, maka juga berlaku bagi bangsa Yahudi, juga bisa memberikan penolakan terhadap Yesus. Bahkan juga mereka menfitnah Stefanus. Stefanus yang mengatakan bahwa menghina tempat kudus Allah dan juga mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan juga Allah. Perkataan yang demikian bukanlah perkataan yang benar. Mereka menghujat Allah dengan mereka menfitnah Stefanus dengan hanya beberapa kalimat. Tetapi Stefanus memberikan kesaksian kebenaran dengan panjang lebar. Bahkan Stefanus mampu menguraikan apa yang sudah menjadi pembenaran. Kita melihat di sini bahwa kata-kata fitnah itu tidak selamanya benar. Kata-kata fitnah itu tidak dibiarkan Allah begitu saja. Terbukti Stefanus dapat membela dirinya bahwa dirinya bukan menghujat Musa dan juga menghujat Allah dan juga pekerjaan-pekerjaan Allah. Tetapi di sini juga Stefanus, karena roh hikmat yang berasal daripada Allah, juga itu Allah memberikan hikmat kepada Stefanus sehingga Stefanus bisa memberikan sebuah kesaksian kebenaran. Memberanikan diri karena benar, tampil tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah khawatir menyampaikan sesuatu yang benar. Selagi kita tidak benar, selagi kita benar, hidup dalam dunia ini, apapun itu Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kita. Selagi ada yang
menolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bagaimanapun orang ingin menghancurkan kehidupan kita, bagaimanapun orang menolak kita, bagaimanapun orang menuduh kita, menfitnah kehidupan kita, selagi kita itu hidup dalam kebenaran, maka itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap ada di pihak kita, Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Fitnah tersebut hanyalah sebuah kebohongan, tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, bagaimanapun caranya, Allah pasti akan membela kita. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat disukai Tuhan. Ya. Memberanikan diri kita untuk mengatakan hal yang sebenar-benarnya, bukan kita malah membalikkan fakta tentang orang. Memberanikan diri karena benar di sini artinya kita berusaha, ya, memberanikan diri kita untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kita juga, kalau kita ingin fitnah orang, kita juga merasa kalau diri kita juga difitnah oleh orang lain, pasti kita akan sakit hati, pasti kita juga akan kecewa. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang membolak-balikan kata, menfitnah kehidupan orang lain atau menuduh orang lain yang tidak-tidak. Kalau kita juga tidak ingin ditolak, kalau kita juga tidak ingin dituduh, kalau kita juga tidak ingin difitnah oleh orang lain, tetaplah berlaku baik, tetaplah selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai, memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas suara kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ajarkan kami supaya kami boleh menjadi manusia yang boleh sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Pakai kami sebagai orang yang percaya kepadamu, supaya kami selalu memeratakan kebenaran firman-Mu, dan jadikan kami manusia yang selalu hidup dalam jalan Tuhan. Jauhkan kami dari godaan duniawi ini yang dapat menghancur dan merusak kehidupan kami. Terima kasih atas suara kebenaran firman-Mu yang telah Kau perdengarkan bagi kami sekalian, sehingga kami tidak menjadi manusia yang selalu memfitnah orang lain atau menuduh orang lain, tetapi jadikan kami sebagai manusia yang boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan boleh mengatakan yang sebenar-benarnya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun saja berada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Pemulihan yang berasal daripada Tuhan boleh terjadi, sehingga mereka boleh memuji memuliakan nama Tuhan atas besarnya karya Tuhan, atas besarnya pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada. Engkau rangkul kami sekalian Tuhan, dalam kami merasakan dalam kesedihan, kekecewaan. Tuhan menguatkan kami, memberikan kami semangat. Yang berbeban berat, Tuhan boleh memberikan kelegaan bagi kami sekalian. Di tengah kondisi penyakit pandemi COVID-19 ini, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah dalam penyertaan anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami dapat boleh menjaga diri kami. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami dapat menjaga diri kami. Terlebih-lebih Tuhan yang menolong kami, yang menguatkan kami sekalian. Biarlah Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami, pekerjaan kami, apa yang kami kerjakan, agar Tuhan memberkatinya dan berkenan di hadirat Tuhan yang kudus. Ini seruan doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.